Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, jadi kami melaksanakan reses secara kelompok karena besok hari Kamis kami akan melaksanakan penyelarasan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas melaksanakan APBD perubahan tahun 2023. Jadi APBD 2023-2024 kita dinamika dan tantangannya luar biasa. Banyak orang kreatif, banyak orang hebat, banyak anak-anak muda yang kritis. Kami masih ingat 2019-2020 melaksanakan reses di Kecamatan Citeret. Mungkin warga Penari, Puspasari masih ada yang ingat. Nunjuk-nunjuk kami berkali-kali. Dewan mau ganti berapa periode pun nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan banjir Puspasari. Tapi berdasarkan kajian yang ada, hari ini akhirnya selama 20 tahun, di tahun 2023 tahapan penanganan banjir sudah mulai dikerjakan di Perumahan Kenari di Desa Puspasari. Dengan ada 6.000 pelaku UMKM, maka di akhir tahun saya memberikan masukan kepada para pemangku kebijakan di Kecamatan Citeret. Lelang hilang lagi. Oktober, November, pertengahan Desember baru selesai. Sedangkan di tanggal 31 Desember programnya harus selesai dikerjakan. Jadi supaya beberapa kepentingan masyarakat dapat selesai, usulkan beberapa program yang nilainya tidak lebih dari 200 juta. Yang dari masing-masing desa, masing-masing kelurahan disampaikan ke Pak Camat, Pak Camat sampaikan kepada kami bawa dalam pembahasan KUAPKS 2023 di hari Kamis. Terakhir, saya izin menambahkan 14 Februari kita hari ini tahapan sudah masuk tahun politik. Udah agak hangat-hangat, beberapa titik udah mulai panas, mulai ngeliat muka udah males. Calon presiden di tanggal 14 Februari 2024 ada 3 orang hebat yang sudah muncul. Orang hebat pertama, tokoh bangsa, namanya Pak Ganjar Pranowo. Orang hebat kedua, namanya Pak Prabowo Subianto. Dan ada orang hebat ketiga, namanya Bapak Anies Rashid Baswedan. Pemilu tanggal 14 Februari 2024 ini bukan perangnya Pak Ganjar, bukan perangnya Prabowo, bukan perangnya Anies, bukan perang antar partai politik. Ini hanya adu ide dan gagasan. Saat pimpinan di atas mengadu ide dan gagasan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya di Kecamatan Citeret, jangan mau dipecah belah. Sudah cukup. 2024 tahun politik kita akan mengalami 2 kali pemilu. Pertama, ini kok satu putaran deh. Pertama tanggal 14 Februari 2024 pemilu legislatif, pemilu presiden. Kalau 2 putaran, maka Juni kemudian pemilu lagi. Pemilu serentak, pemilu kepala daerah, milih bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Kalau awal tahunnya panas, akhir tahun panas, kapan kita membangun Kabupaten Bogor? Jadi supaya Kecamatan Citeret hari ini walaupun kami punya warna partai politik, sudahi kita ribut, sudahi kita gontok-gontokan. Kalau ada yang muncul di masyarakat ngomong si A lebih baik, si B lebih baik, abaikan jangan dengarkan. 3 tokoh bangsa ini orang hebat semua. 3 tokoh bangsa ini orang terbaik bangsa Indonesia semua. Kita punya pemilihan, tapi ini bukan perang antar 3 pendukung. Ini hanya satu ide dan gagasan. Sekali lagi, kita jangan mau dipecah belah. Kita punya sejarah di Kabupaten Bogor, kita tertinggal beberapa saat kemarin. Ini waktunya kita untuk mengejar ketertinggalan. Karena di tanggal 1 Januari 2024, Kabupaten Bogor dipimpin oleh pemimpin baru. Namanya PJ Bupati Bogor dari Kementerian Dalam Negeri. Ada jabatan sekarang berakhir Desember 2023. Ini bangun Bogor saya butuh satu, Bapak Ibu-Ibu, ayo kita kondusif bersama-sama. Pak Kades, Pak Lurah komunikasi dengan Pak Camat yang aktif,
ngopi saya dengan Pak Camat juga harus lebih aktif lagi. Akhirnya Kecamatan Citeureup dapat terbangun bersama-sama. Mungkin demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya pun ingin, bukannya saya rekan-rekan yang hadir pada hari ini ingin membuktikan di akhir tahun 2023 beberapa program-program tadi bisa terrealisasi. Amin. Jadi tolak ukurnya gampang. Tanggal 1 Januari ketemu lagi ya. Saya pun beberapa kali sering nengok. Di situ ada anak kecil yang tinggal tanpa orang tua. Ada orang tua yang mohon maaf makan di situ, buang airnya di situ sampai meninggalnya juga di situ. Jadi sebelum kita jauh-jauh kemana-mana, sama-sama tengokin yang dekat dulu. Dan kita pun di akhir tahun ini rencana mau merenovasi semua fasilitas yang ada di PKS. Amin. Itu berkat usulan dan dorongan dari Pak Ade Sanjaya, Pak Arif Abdi, dan Pak Abdul Salim. Jadi 4 tahun kita akan selesaikan, tapi saya nitip SDM-nya. Bantu sering-sering ditengokin. Jadi kita warga Citeureup bisa dilihat mungkin dalam 1 bulan ada satu yang meninggal. Kemarin saya datang 2 minggu yang lalu, ada orang dengan gangguan jiwa hamil masih 7 bulan. Baru kemarin lahir, akhirnya rekan-rekan yang merawat. Jadi jangan sampai bapak ibu-ibu tinggal di Kecamatan Citeureup, bantunya jauh-jauh kemana-mana. Ini ada Balai Kesejahteraan Sosial milik Kabupaten Bogor satu-satunya. Kok dari luar nggak kelihatan? Nah, tapi kalau memang ada waktu senggang mau berbagi nggak harus pakai uang. Walaupun datang bawa makanan, sebelah kiri blok perempuan, sebelah kanan ada blok laki-laki, di ujung ada tempat jompo. Mohon dibantu sering-sering ditengokin. Seminggu ada 2-3 kali anak-anak penyandang disabilitas yang tidak diterima sekolah di sekolah umum, sekolahnya di situ. Kalau mau berbagi kebahagiaan, sering-sering tengok. Saya ingatnya hari Selasa kalau tidak salah. Selasa sama Kamis ya. Selasa kalaupun mau bawa makanan buat anak-anak, tengokin. Selasa pagi jam 8 sampai jam 10 selalu ramai. Jadi banyak putra-putri kita, keluarga kita penyandang disabilitas, Selasa dan Kamis ada di situ. Lalu kalau malam hari itu kadang lampunya masih pada mati. Kita kalau dari pemerintah daerah ngandalin setahun sekali, tapi kalau pun pas lewat ngelihat lampunya mati, beliin di warung satu, kasih pasang. Apa salahnya kita tidak selalu menyalahkan pemerintah daerah, tapi ada satu tempat kita rawat bareng-bareng, kita openin bareng-bareng, kita ayani bareng-bareng. Ya baik, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi kalau berbagi pahala kan untuk jauh-jauh. Siapa tahu pulang dari reses, saya mau mampir bawa nasi bungkus, saya mau mampir bawa buah, mampir ibu tengok masuk ke dalam, pasti diizinkan. Kalau ibu sudah nengok ke dalam, pasti ibu akan melayani semua dari situ. Tidak jauh dari rumah kita, ada yang pernah sekali, coba rutin sebulan sekali, tapi jadi seminggu sekali. Biar berkah buat kita semua, biar berkah buat Kecamatan Citeureup. Oke, itu Pak Camat izin. Atau program-program yang dikehendaki diinginkan masyarakat khususnya di Kecamatan Citeureup Purwokerto. Untuk SMP 4 gimana dilanjutannya? SMP di APBD tahun 2023 kami menerima aspirasi dari masyarakat khususnya di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Citeureup terkait sistem penerimaan siswa didik baru yaitu PPDB. Nah, pada saat kebijakan tersebut diberlakukan, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, khususnya di daerah kami, daerah pemilihan 1, ada beberapa kelurahan, ada beberapa desa yang tidak memiliki SMP 1 sama sekali. Kecamatan Cibinong ada di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Citeureup ada di Desa Luwinegep. Nah, tentunya kami DPRD memiliki satu fungsi, yaitu fungsi budgeting, menganggarkan. Dianggarkan sudah di APBD 2023, ditetapkan tanggal 31 Desember 2022
anggaran dan programnya sudah siap dari tanggal 1 Januari 2023. Pada saat programnya sudah ada, anggarannya sudah ada, ini sudah bulan 9, kenapa tidak terrealisasi? Apa yang menjadi kendala? Kalau memang menjadi sebuah kendala, jangan administrasi pemerintah akhirnya memperlambat proses tersebut sampai nanti menjelang akhir tahun. Kalau tidak terrealisasi, maka ketersediaan lahan tidak bisa disiapkan 2023, 2024 tidak bisa dibangun. Sedangkan beberapa wilayah tersebut, khususnya desa Wonorejo, sudah membuka sekolah jarak jauh 2 kelas, 2 angkatan, sudah 2 tahun buka kelas jarak jauh. Kita memiliki aset pemerintah daerah yang bisa dibangun tanpa kita harus menyiapkan lahannya. Ada di desa Sukahati. Tetapi di desa Sukahati, lahan tersebut bersebelahan dengan SMP yang sudah ada. Kan tujuannya supaya sistem zonasi tadi, PPDB, supaya masyarakat bisa masuk ke zonasi. Untuk di desa Luwinentuk sendiri kan ada kasus pasung seluas 1,5 hektar. Kenapa enggak? Coba tanya ke kepala desa. Om kalau bisa nanya bagi terus pihak Iya. dasar buat sampaikan ke saya Kepala karena desa, kami sudah menanyakan ke dinas aset tidak tersedia. Jadi kami hari ini melihat beberapa pihak siapa yang cinta dasar terhadap Kabupaten Bogor. Kalau tujuan kita baik, tolong jangan kepentingan kelompok, kepentingan warna apapun, akhirnya beberapa program masyarakat tidak bisa terrealisasi. Berarti kalau uang yang sudah disediakan tinggal dari dinas pendidikannya aja. Dinas Pendidikan sudah membuat kajian untuk menetapkan titik lokasi. Akhirnya beberapa SKPD mau melangkah lebih jauh, menyampaikan kembali kepada kami pada saat kami tanya, kenapa belum realisasi Pak? Kami takut katanya ada penolakan. Kita berkali-kali harus menanya lagi, tanya ke pihak desa, seluruh kepala desa bikin surat pernyataan dukungan. Kenapa kok sulit untuk membangun sebuah sekolah di Kabupaten Bogor? Apa yang menjadi sulit? Kita butuh dukungan dari semua pihak. Penolakan dari mana? Karena pemilik tanah kan sudah bersedia. Betul kan menolak. Penolakannya dari mana? Penolakan. Teman-teman apa ada yang bikin beberapa berita? Yang menolak siapa? Enggak ada yang menolak. Nggak ada yang menolak. Enggak ada yang menolak. Kemarin Hanya kita dikaji ulang aja di mana lokasi yang lebih strategis gitu. Nah, kemarin infonya ada beberapa pihak yang menolak. Nah, pada saat ada beberapa pihak yang menolak, kita coba komunikasikan kembali. Ini sudah bulan 9, tahapan harus berjalan. Nanti pada saat di 2023 tidak terrealisasi, kita harus anggarkan kembali di 2024. Seakan-akan masyarakat semakin melihat ini dewan berkali-kali reses tapi tidak bisa merealisasikan programnya. Nah, kami tentunya hari ini mohon didukung bersama-sama. Titik lokasi mau dimanapun tidak menjadi sebuah masalah. Karena menentukan sebuah titik, bukan subjektivitas masing-masing individu, harus melalui mekanisme beberapa kajian. Nah, kajian tersebut yang menetapkan adalah Dinas Pendidikan. Untuk nilainya berapa ketua anggaran itu? Nilainya untuk Cibinong kalau tidak salah 15 miliar, untuk Kecamatan Citerep kalau tidak salah angka pasnya 17 miliar rupiah. Tadi juga banyak soal banjir sama ruang kelas rusak. Itu belum dianggarkan atau Ruang kelas baru tiap tahun dianggarkan. Nah, contoh pertama, beberapa ruang kelas baru, masing-masing sekolah hanya dapat 1 atau 2 ruang kelas baru. Di tahun berikutnya, ruang kelas yang lama harus ada pemeliharaan kembali. Dari beberapa RKP yang sudah dibangun, tadi ada beberapa usulan lagi, mebelnya belum ada. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita bersama, agar beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat dapat kita realisasikan bersama-sama. Cuma tidak bisa dalam 1 tahun anggaran semua bisa terrealisasi. Memang tahapannya kita butuh proses. Adil bukan berarti rata, adil bukan berarti sama. Nah, kita berbagi ke beberapa wilayah, mana yang betul-betul prioritas, itu kita prioritaskan begitu. soal banjir Puspasari gimana soal banjir Puspasari yang 20 tahun belum tertangani Nah, dan sedang banjir Puspasari tadi teman-teman juga mendengar secara langsung 20 tahun, setiap tahun kalau hujan besar pasti banjir. Sampai kami pada saat periode awal 2019-2020 turun, Rekon menyampaikan buat apa bolak-balik datang reses kalau tidak bisa merealisasikan. Akhirnya hari ini kita bisa merealisasikan untuk penanganan banjir Puspasari. Ternyata angkanya tidak terlalu besar. Angkanya tidak besar, berarti kan ini hanya kita memilah mana yang prioritas, mana yang paling penting. Untuk penanganan banjir Puspasari, titik tersebut biayanya kalau tidak 400 sampai 500 juta rupiah. Kalau di Citerep sendiri ada beberapa program yang menjadi aspirasi masyarakat sih? Programnya cukup banyak, memang kita tidak bisa mengakomodir semuanya. Contoh seperti Kali Cibeber tadi, untuk menangani banjir di Desa Luwinoto. Yang dibutuhkan adalah TPT atau turap sepanjang 500 meter. Tapi anggarannya baru bisa
membiayai 40 meter. Yang tentu ini berdasarkan dari kebutuhan anggaran, ketersediaan anggaran, kemampuan anggaran, kita harus menambah kembali. Tidak bisa langsung selesai semuanya. Karena wilayah Kabupaten Bogor cukup luas, 40 kecamatan, 419 desa, 9 kelurahan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Berarti yang menjadi prioritas apa itu? Prioritas tentu pertama salah satunya adalah pendidikan, kesehatan tadi sosial juga kita menyampaikan bahwa Bogor memiliki balai kesejahteraan sosial tempatnya di Kecamatan Citerat. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Pemerintah daerah menjadi tulang punggung sebagai berjalannya PKS tersebut, tapi masyarakat juga harus memperhatikan siapapun yang membantu. Kami silakan datang, itu keluarga kita, itu saudara kita, bukan hanya dibantu dari sisi materi, tapi dari sisi psikologis, dari sisi sosial, juga tetap kita bantu bersama-sama. Tadi soal Pak Tadi disebut harus ada pelebaran sungai ya, berarti akan Normalisasi sungai. berarti akan ada jadi koordinasi dengan BPWS. normalisasi sungai, terus saluran sungainya adalah milik Kabupaten Bogor yang dibangun oleh pihak pengembang perumahan sendiri, dan tentunya PUPR akan mengkaji kembali. Jadi yang dibangun hari ini hanya bisa menyelesaikan 52% permasalahan banjir Bogor. Sisanya PUPR sedang kajian kebutuhan anggaran seperti apa, kita mau melihat kemampuan keuangan daerahnya sejauh mana. Lelang proyek belum ini ada keterlambatan tahun ini, Ketua, kenapa? Nah, kalau terkait keterlambatan itu bisa ditanyakan ke